Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dalam kitab Uyunul Hikayat karya Ibnu Jauzi diceritakan bahwa ada seorang anak perempuan yang berusia sekitar 20 tahun. Ia sejak lahir dalam keadaan tidak bisa berjalan alias lumpuh. Pada suatu hari, keluarga ini akan mempunyai hajat yang ia akan masak besar, begitu istilahnya. Maka ayahnya berangkat ke pasar untuk belanja. Setelah belanja di pasar, beli ikan, beli keperluan dapur dan sebagainya, bumbu-bumbu dan sebagainya. Ternyata yang ia beli banyak jumlahnya. Lalu ia meminta kepada seseorang yang biasanya kalau di sini istilahnya buruh panggul begitu, kepada seseorang untuk membawakan belanjaannya itu sampai ke rumah. Katakanlah yang diminta itu adalah seorang laki-laki yang namanya Fulan begitu. Sebut saja Fulan begitu. Lalu ia membawa barang bawaan dari keluarga, dari ayah yang di rumah yang kakinya lumpuh itu. Dibawa pulang sampai rumah. Sebelum sampai rumah, ternyata terdengar azan zuhur. Lalu si Fulan ini yang buruh panggul itu bilang kepada ayahnya si gadis ini, bagaimana kalau kita singgah dulu di masjid untuk ikut jamaah zuhur karena ini sudah zuhur. Oh baik. Nah, ayahnya si gadis ini terketuk hatinya. Oh, ini berarti lelaki yang soleh ini. Mendengar azan zuhur, dia mengajak mampir ke masjid untuk jamaah zuhur. Lalu jamaah zuhur diperhatikan laki-laki buruh panggul ini. Ternyata dia hanya jamaah zuhur. Setelah itu juga dia melakukan sholat sunnah, begitu berzikir dan sebagainya. Setelah itu langsung diajak pulang ke rumah, membawa barang bawaannya ke rumah. Sampai di rumah, karena laki-laki ayahnya gadis yang lumpuh ini tertarik kepada kepribadian si laki-laki buruh panggul itu, pemuda buruh panggul itu, maka tidak hanya diberi upah, tapi ingin diajak makan. Di sini dulu, bagaimana kalau kami jamu engkau makan gitu. Mohon maaf, kata buruh panggul itu, pemuda itu, kami sedang puasa. Ceritanya ia sedang puasa sunnah. Nah ini maghrib masih lama, bagaimana kalau nanti bukanya di sini saja? Dipaksa. Akhirnya si pemuda buruh panggul itu akhirnya mau. Kalau begitu maghribnya masih lama ya. Saya tak nunggu di masjid saja ya. Sholat asar dulu di sana gitu. Nunggu sholat asar di sana, lalu sampai maghrib, lalu disusul. Setelah maghrib tiba, disusul diajak buka di rumah. Ternyata apa jawab pemuda ini? Ini maghrib sampai isya ini jaraknya pendek ya. Bagaimana kalau nanti ke rumahnya habis isya saja katanya. Nah, semakin salut si ayah dari gadis yang lumpuh ini. Ini pemuda yang soleh. Dia banyak waktunya digunakan di masjid untuk berzikir sambil menunggu nanti dijamu makan itu, malam. Ketika habis isya dijemput lalu makan malam di situ dan diminta oleh ayahnya untuk ini sudah malam, bagaimana kalau nginep di sini saja gitu. Rumahnya memang jauh dari perkampungan. Ya mau. Nah, nginep di situ. Tengah malam kamar dari ayahnya itu diketuk oleh seseorang. Siapa? Gitu. Aku ayah. Gitu. Anakmu. Kaget. Ayahnya kaget. Anaknya ini 20 tahun lebih dalam keadaan lumpuh ini kok tiba-tiba mengetuk pintu kamar. Aku anakmu ayah, katanya begitu. Dibuka pintunya, benar-benar kaget ayahnya. Ternyata anaknya yang 20 tahun lumpuh itu bisa berjalan berdiri di depan pintu kamar ayahnya. Ini ceritanya bagaimana? Engkau tiba-tiba bisa berjalan ke sini, berdiri, mengetuk pintu. Begini ayah,
Tadi ketika pemuda yang buruh panggul membawakan barang-barang itu pamit ke masjid, saya mendengar ayah bercerita kepada ibu tentang kebaikan, kesolehan pemuda itu. Di dalam kamar lalu saya mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini ada seorang laki-laki yang soleh yang diceritakan oleh ayahku, dan dijamu berbuka puasa di sini oleh keluargaku, oleh ayah. Hamba mohon kepada Engkau ya Allah, semoga dengan kebaikan itu Engkau sembuhkan kakiku dari lumpuh. Dan ternyata sembuh ayah, alhamdulillah. Ternyata ayahnya senang sekali. Saking senangnya, ya ingin tahu siapa sesungguhnya pemuda yang soleh itu. Diketuk pintunya, ternyata dibuka pintunya, sudah tidak ada. Dan pintunya dalam keadaan, yang pintu luar dalam keadaan terkunci sesungguhnya. Sahabat dimanapun berada, sesungguhnya ini adalah kisah ajaib. Betapa besar fadilah keluarga atau orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, lalu putrinya berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sembarang doa, tapi sakit yang selama ini ia lumpuh menjadi bisa berjalan kembali. Semoga kisah yang ditulis Ibnu Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat ini menginspirasi kita untuk senang memberikan sesuatu kepada orang yang sedang berbuka puasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita dan keluarga kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.